Shalom, saudara terkasih, jemaat yang paling disayang dan dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab, dan di dalam sesi tanya jawab ini saya beri judul dan saya beri tema adalah amanat agung sebuah action atau retorika. Saudara terkasih, ini juga mengingat kita baru saja melewati peringatan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya dan para rasul. Nah, untuk itu kita mari lakukan sesi tanya jawab ya, supaya kita bisa mengerti apa sih amanat agung bagi kehidupan orang percaya. Untuk itu saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Darwin. Pertanyaan pertama saya, apakah itu amanat agung? Baik, saudara terkasih, amanat agung saya yakin 90% orang Kristen pasti tahu apa itu amanat agung ya. Dan hari ini saya beri tema adalah amanat agung sebuah action atau retorika. Kenapa saya menggunakan kata retorika di sini? Karena ada kaitannya. Makanya kita coba bersama-sama belajar apa itu retorika. Secara etimologi atau biasa kita pelajarin asal kata, maka retorika berasal dari bahasa Latin atau Yunani kuno, yaitu retorika, yang artinya seni berbicara. Dan dari bahasa Inggris kita ketahui retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu rhetoric, yang mempunyai arti sama, yaitu kepandaian ya, kepintaran berbicara di depan umum atau pidato. Dalam hal ini yang kita mau tegaskan di sini adalah bahwa retorika oke-oke saja, tetapi dalam hal amanat agung kita tidak perlu retorika, sebab retorika bisa saja membawa kita pada NATO, artinya no action talk only ya. Demikian juga kalau di waktu saya memimpin banyak perusahaan ya, sering ya kita lihat orang pabrik ya, plant manager selalu menyodorkan yang namanya action plan. Saya paling gak suka ya kalau namanya action plan, karena ini hanya plan. Plan itu apanya? Planning. Jadi action plan itu belum tentu, itu hanya plan ya, belum tentu, belum pasti dilakukan. Jadi yang kita perlukan di sini adalah action. Sehingga kita beri judul hari ini amanat agung sebuah action atau retorika. Ya, mari kita belajar bersama-sama mengenai amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sebelumnya, pertama-tama mari kita baca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Begini bunyinya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara terkasih, amanat agung merupakan pesan terakhir yang Yesus berikan kepada para murid sebelum kenaikannya ke surga ya. Selama 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya, terus menampakkan diri kepada orang-orang yang memang dia harus berkomunikasi ya, menjadi kesaksian bahwa dia itu bangkit. Amanat agung adalah perintah yang bersifat mutlak ya, garis bawahi bersifat mutlak, harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amanat agung atau The Great Commission menjadi landasan untuk kegiatan perkabaran Injil.
Tujuan dari kegiatan Amanat Agung adalah mengabarkan bahwa keselamatan telah disediakan di dalam Yesus. Sehingga keselamatan yang merupakan anugerah kasih Bapa dapat dirasakan oleh semua orang yang memberi respon dan menjadi percaya. Ya, jelas ya? Amanat Agung pertama adalah bersifat mutlak, menjadi landasan untuk kegiatan perkabaran Injil, dan sangat penting karena itu mengandung keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Apa isi Amanat Agung? Ya, kalau kita tadi baca ada 4 poin penting di dalam isi Amanat Agung. Pertama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini mempunyai arti adalah pengutusan, ya. Kita semua orang-orang percaya wajib untuk diutus. Kemudian kedua adalah apa? Baptislah mereka. Kenapa harus dibaptis menjadi percaya? Sesuai dengan tadi yang kita sharing, supaya diselamatkan, ya. Ketiga, ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan, kebenaran, ya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," ya. Barang siapa tidak dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Keempat adalah aku menyertai kamu, yaitu penyertaan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus di dalam setiap lini kehidupan kita. Jadi ada 4 poin penting, ya. Jadi kalau kita lihat isi Amanat Agung, perintah Amanat Agung adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Proses menjadi murid dimulai dengan pengutusan, ya. Itu mulai awal itu adalah kita diutus. Diikuti dengan baptisan dan pengajaran. Frasa menjadikan semua bangsa murid memiliki arti menjadikan semua orang non-Yahudi atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang kafir atau orang-orang di luar Israel menjadi pengikut Kristus. Tuhan Allah menghendapi supaya semua bangsa menjadi muridnya. Pemuridan membutuhkan sebuah ketaatan sehingga menghasilkan pelipat gandaan atau terjadi multiplikasi murid-murid yang taat pula, ya. Ini yang penting kita harus garis bawahi adalah menghasilkan pelipat gandaan atau multiplikasi murid-murid yang ada, ya, pelipat gandaan. Amanat Agung bukanlah sebuah retorika, ya. Setiap orang percaya yang gerejanya harus menyadari penuh tugas dan panggilan ini, ya. Kalau kita sebut panggilan, kita istilah dalam istilah kuno adalah marturia, sebagai tugas utama yang harus dikerjakan, dan kita dan gereja kita sebagai tubuh Kristus tidak boleh menjadikan penginjilan hanya sebatas khotbah, retorika, ya. Bukan sekedar ditulis di flyer, wah keren flyernya. Sekedar dipelajari melalui seminar, ya, sekedar dijadikan bahan diskusi, sekedar ditempelin, ya, sekedar di Zoom meeting. Tetapi penginjilan harus dilakukan segera. Jadi melalui action, ya. Jangan no action, talk only, begitu, ya. Jadi dan itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Jadi merupakan gaya hidup sehari-hari orang percaya. Artinya penginjilan harus dikerjakan setiap saat, ya, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ya, kepada siapapun kita berhadapan. Orang percaya tidak menginjil, maka itu membuktikan bahwa orang percaya tidak peduli akan keselamatan orang-orang lain ataupun umat pilihan lain yang belum bertobat. Ketika kita tidak peduli dengan keselamatan orang lain, maka dalam hal ini kita dan gereja kita
masuk dalam tahap berdosa. Berdosa karena apa? Karena tidak taat dengan perintah Tuhan. Ya, nanti kita akan belajarin kenapa begitu penting perintah Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya. Saya begitu kadang-kadang begitu kecewa melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang hanya bisa bicara, ya, dengan teori-teori, ya, hanya pintar bicara dengan begitu banyak gaya, dengan gaya selebriti, tetapi dia tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Dia tidak pernah melaksanakan amanat agung. Menurut saya, kategori seperti dia kita boleh menganggap sebagai hamba Tuhan retorika. Jadi dia hanya ngomong saja tetapi tidak melakukannya. Jelas ya? Sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak Pendeta Darwin. Pertanyaan kedua adalah, mengapa amanat agung itu sangat penting bagi orang percaya? Kalau saya menjawabnya begini, amanat agung bukan lagi sangat penting. Ya, saudara kasih, amanat agung adalah prioritas utama di atas segala-galanya. Bahkan saya hari ini ingin mengatakan bahwa amanat agung di atas daripada firman Tuhan yang lainnya, ya. Jadi amanat agung mempunyai arti yang sangat penting yang harus menjadi prioritas utama orang-orang percaya. Saudara pasti bertanya, wah, kalau gini hebat sekali. Ya, dia bisa menjadi begitu penting sekali. Kenapa? Ada 3 hal yang membuat ini harus menjadi prioritas utama kita. Pertama, amanat agung bersifat perintah. Ya, itu sebuah perintah di mana kita ketahui bahwa perintah Tuhan adalah urutan pertama. Seperti perintah turunnya Torah. Torah itu adalah satu perintah Tuhan kepada kita semua yang tidak boleh kita tidak ikuti, ya. Kemudian apalagi perintah kepada nabi-nabi, perintah kepada Musa ketika Musa mau diperintahkan untuk menghadap Firaun. Itu perintah. Musa tidak boleh tidak melakukannya. Ya, bahkan di dalam perjanjian lama, perintah kalau tidak dipatuhi, maka penghukumannya adalah langsung. Kita lihat di Keluaran 32:28. 3.000 orang mati langsung. Karena apa? Dia melanggar perintah. Ya, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka asik membuat patung lembu. Mereka sudah keluar daripada ketaatan mereka, sehingga 3.000 orang langsung menghadapi hukuman langsung, hukuman instan. Saudara bisa bayangkan sebagaimanakah pentingnya mengikuti perintah, ya. Kedua, amanat agung adalah satu pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Itu hari terakhir dia bersama dengan murid-muridnya, hari terakhir dia bersama dengan para rasulnya, dan setiap pesan terakhir pasti adalah pesan yang sangat 3 kali saya ngomong, ya, sangat penting, ya. Kita lihat di dalam dunia juga begitu, ya. Banyak orang tua yang sudah mau meninggal, dia nggak mungkin hanya pesan, bawain aku teh, ya, nggak mungkin bawain aku kue. Tetapi yang dia sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Mungkin saja berhubungan dengan warisan, berhubungan dengan masa depan anak-anaknya, keturunannya, berhubungan dengan mati hidupnya usaha dia, dan sebagainya.
Jadi kenapa menjadi prioritas utama? Sama juga di sini, bahwa itu adalah pesan terakhir dan pesan yang maha penting. Jelas ya, saudara kekasih? Ketiga adalah apa yang paling penting? Karena ini adalah sebuah pelipat gandaan. Tadi kita udah pelajarin, pelipat gandaan di sini berkaitan dengan kewajiban utama, ya, orang-orang percaya, yaitu berbuah. Dimana kalau kita memberi buah kepada orang, maka sudah pasti ada biji atau benihnya yang diberikan kepada dia untuk berbuah juga. Saudara bisa membayangkan, demikian juga pemuritan adalah pelipat gandaan, sama dengan berbuah. Dan itu memang sama, ekuivalen dengan berbuah. Dimana ketika kita memuridkan seseorang, maka orang itu juga akan memuridkan yang lain, sehingga seterusnya menjadi pelipat gandaan. Jadi mengapa prioritas utama amanat agung di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya? 3 hal. Itu sebuah perintah penting yang harus dipatuhi. Kedua adalah itu sebuah pesan terakhir yang memang sangat penting sekali, yang harus juga diikuti. Ketiga adalah itu sebuah pelipat gandaan ataupun sebuah perintah untuk berbuah. Dimana kalau kita ketahui berbuah itu sendiri adalah sebuah kewajiban yang teratas dari orang Kristen. Ya, saya hari ini mengatakan bahwa berbuah jauh lebih penting daripada mengasihi. Ya, tentu mengasihi sangat penting, tetapi itu yang paling penting adalah berbuah. Apalagi ibadah, ya, betul? Iya. Terus kemudian apalagi memberi persembahan, bagus, kewajiban. Tetapi kewajiban utama orang Kristen puncaknya adalah berbuah. Jadi 3 hal menjadi kita harus mengerti kenapa kita harus menjadikan amanat agung sebagai prioritas hidup orang percaya. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Baik, pertanyaan ketiga dari saya. Bagaimana caranya melakukan amanat agung itu kepada orang-orang yang sudah percaya atau yang belum percaya? Baik, amanat agung jelas harus dilakukan oleh orang percaya. Orang tidak percaya tidak mungkin melaksanakan amanat agung, ya. Ini saya koreksi sedikit. Jadi amanat agung harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Bagaimana? Pertanyaan Anda, bagaimana cara melaksanakan perintah amanat agung? Kalau kita mau melaksanakan perintah amanat agung, maka ada 3 langkah penting yang harus kita lakukan. Ya, langkah pertama itu apa? Langkah pertama adalah kesiapan sikap kita, kesiapan mental rohani kita, kesiapan pikiran kita, kesiapan tubuh kita, kesiapan jiwa kita. Ya. Apa yang kita persiapan? Pertama, jangan takut. Ya. Jangan takut. Mengapa jangan takut? Saudara kekasih, ya. Sering di dalam Alkitab banyak ya kita temuin jangan takut. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin mengatakan sebagai orang yang percaya yang melaksanakan amanat agung. Kenapa harus jangan takut? Pertama, karena kita memberitakan kebenaran. Jelas ya? Saya akan takut kalau saya memberitakan ketidakbenaran. Begitu ya Pak ya? Betul. Kalau saya memberitakan kebenaran, maka saya harusnya tidak takut ya. Di depan para imam besar di Bait Allah sejak masih berusia belia, Tuhan Yesus sudah mengajar, mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak pernah menghindar atau menyembunyikan kebenaran yang jelas ia ketahui. Tetapi dia begitu berani dan transparan
Dia sering kali menantang keyakinan yang salah tentunya ya, dan pemikiran orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat lagi satu hal yang luar biasa. Ketika para pedagang mempergunakan bait Allah sebagai tempat untuk melakukan transaksi bisnis jual beli, Tuhan Yesus begitu marah besar, ya, mengungkapkan mereka, kebohongan mereka, motif mereka yang salah, motif mereka yang menyimpang, dan orang-orang terlibat di dalamnya. Dia sama sekali tidak takut dengan respon orang-orang yang menyaksikan tindakannya. Selama itu adalah kebenaran yang didasarkan oleh firman Tuhan, maka keberanian untuk menentang beragam kecurangan, kebohongan, ya, kejahatan, tindakan yang tidak bermoral harusnya bertambah kuat di dalam diri kita. Jadi pertama, jangan takut, jelas ya, karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Di masa ini Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama, saudara terkasih. Ketika kita dihadapkan di tengah situasi yang dilematis, ya, di dalam dunia yang serba sudah kacau, ya, bahkan John Calvin mengatakan total depravity. Dunia sudah sedemikian rusak total, ya. Situasi yang dilematis, seperti dibujuk untuk berbohong demi untuk menyelamatkan diri, ya, melakukan rekayasa. Saya teringat akan kasus Sambo, ya. Begitu kental rekayasanya, ya, seperti juga kasus-kasus lainnya. Respon kita sudah seharusnya menolak semua yang tidak benar. Bagi orang-orang percaya lebih baik menderita, ya, karena kebenaran daripada hidup dengan bayang-bayang ketidaknyamanan. Saya juga sering belajar dari Pak Esra Sauru yang mengatakan jangan mengorbankan kebenaran hanya untuk perdamaian. Tidak boleh. Kebenaran tidak boleh kalah oleh perdamaian. Perdamaian boleh, tetapi perdamaian yang didasarkan oleh kebenaran, bukan kebenaran tunduk sama perdamaian, ya. Jika Anda masih berjuang di area ini saat ini, saudara kasih, maka ingatlah untuk menjadi orang percaya yang berani mengungkapkan kebenaran. Ya, Yohanes 8:32 jelas tertulis di situ. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa Inggris kerennya disebut the truth will set you free. Jelas ya, saudara? Jadi jangan takut. Yang pertama, yang paling penting adalah karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita benar, maka Tuhan ada di pihak kita. Kenapa? Satu lagi. Yang kedua, kenapa kita tidak usah takut? Karena kita ini adalah hambanya. Efesus 4:11-12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita ini adalah hambanya, petugas. Ya, tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang jauh daripada siapapun di dunia ini, jauh lebih tinggi. Jadi kalau saya menggunakan kata duniawi, kalau bos kita adalah Tuhan, ya, atasan kita adalah Tuhan, kita adalah hambanya, apalagi yang kita takuti. Saya terpesona ketika suatu hari, mungkin sudah lama ya, mungkin 10 tahun ada yang lalu, saya melihat di TV ada satu tim, kemudian satu orang koordinator dari petugas KPK yang begitu berani, dia menerjang masuk ke DPR, ya.
kemudian dihalangi. Waktu itu kalau nggak salah yang menghalangi Fahri Hamzah. Saya begitu terpesona oleh keberanian dia. Dia mengatakan saya sedang bertugas atas perintah dari ketua KPK. Ya, saya melakukan tugas saya. Dan dia melakukan sesuatu, memang memegang kebenaran. Itu tugas yang sudah diberikan kepada dia. Sehingga dia begitu berani. Saya juga dulu pernah melakukan tugas. Ya, saya nggak pernah. Biasanya sebelum pada mulai saya bekerja, ya, saya jarang bertemu dengan big boss saya. Tetapi ketika satu saat big boss saya datang, saya berikan kamu tugas ya, begitu penting di luar kota. Saya begitu begitu bangga dan menerima tugas itu, dan kemudian saya bisa melaksanakan tugas itu mungkin sekitar 2-3 bulan dengan baik. Kenapa saya bisa melakukan ini? Karena yang menyuruh saya big boss. Saya punya keberanian. Saya itu adalah petugas. Jadi demikian juga di dalam amanat agung, ya. Kenapa kita tidak berani? Tidak ada alasannya. Kita harus berani karena kita ini adalah hambanya. Bos kita adalah Tuhan. Ya, saya teringat lagu apa? Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Tak ada yang bisa melawan. Tetapi kita bukan untuk bersombong, bukan untuk tinggi hati, tetapi sekedar kita ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita melakukan tugas dari bos Tuhan Yesus, bos kita, ya. Saya menggunakan kata ini biar jelas, ya. Kita punya atasan adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus atasan kita, tidak ada alasan bagi kita hamba-hambanya untuk merasa takut apapun, ya. Kita lihat begitu banyak juga di dalam petugas yang begitu luar biasa, berani dengan integritas tinggi melaksanakan tugas mereka. Kenapa mereka melakukan ini dengan berani? Karena mereka melakukan tugas dari atasan dan mereka melakukannya dengan benar. Itu kedua, ya. Kenapa kita tidak boleh takut? Ketiga, kalau kita melaksanakan amanat agung, berarti kita harus menginjili. Kita nggak perlu takut. Karena saya mau kasih tahu, ya. Di dalam Matius 22:14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dalam konsep penebusan terbatas dikatakan bahwa untuk merealisasikan mewujud nyatakan karya pemulihan Allah yang bersifat tidak bersyarat, Tuhan Allah dalam pemilihan sangat jelas, yaitu menyediakan keselamatan bagi orang berdosa yang dipilih sesuai dengan kedaulatan dan kerelaan. Orang-orang yang datang ini sebetulnya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Terus kenapa kita takut? Jelas nggak? Jelas. Jelas, ya? Kalau kita menghadapi orang asing, mungkin saja takut. Tetapi orang yang kita hadapi, kalau kita sudah dipanggil, diberikan tugas untuk menginjili, berarti orang yang kita injili adalah umat-umat pilihan yang akan diselamatkan. Jadi mereka sudah terpilih. Umat pilihan, kenapa kita harus takut menghadapi umat pilihan? Kita sesama umat pilihan kok. Cuman bedanya apa? Dia belum bertobat, kita sudah bertobat. Jelas, ya? Oke. Kita menuju ke 4, ya. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Roh Kudus yang kita kaitkan dengan tadi, ya. Keempat, Roh Kudus sudah bekerja saat umat terpilih. Jadi orang yang kita hadapi sebetulnya Roh Kudus sudah bekerja di sana. Dia sudah bekerja atas orang-orang yang kita datangi. Jelas, ya? Kalau orang yang kita sudah datangin, Roh Kudus sudah bekerja, maka semua tugasnya saya yakin akan dipermudah, ya. Yohanes 16:13, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dinyatakan dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jelas ya saudara? Itu keempat ya, bahwa Roh Kudus sudah bekerja untuk orang-orang pilihan yang kita akan datangi. Jadi kalau Roh Kudus sudah bekerja, kenapa kita harus takut? Kelima adalah, inilah yang paling penting ya. Aku menyertai kamu senantiasa ya. Saya paling suka ini ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia ya. Saya garis bawahi, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang mengasihi Dia apa? Siapa yang mengasihi Dia? Orang-orang pilihan yang mau melaksanakan amanat agung. Itulah orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau orang yang mengasihi Dia, berarti Allah turut bekerja atas orang itu. Sehingga dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada keburukan yang akan ditimpakan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi untuk apa kita takut? Jelas ya saudara ya. Dan terakhir, kenapa kita tidak boleh takut ya? Mungkin ini semua orang sudah tahu ya. Coba Anda hitung di dalam Alkitab ya. Tidak kurang dari 365 kali Alkitab tertulis jangan takut. Ya. Inti dari semua itu apa? Yaitu bahwa Tuhan menyadari ya bahwa kita semua manusia tidak luput dari rasa takut. Sehingga ini kalau Alkitab sudah tertulis begini, berarti Tuhan ingin benar-benar kita tidak boleh takut. Ya. Jadi sikap inilah yang penting sekali ada di dalam kehidupan kita. Saya sering sharing dengan beberapa orang tentang penginjilan, tentang misi, tentang mengabarkan keselamatan. Saya kadang-kadang kecewa berat. Karena apa? Karena mereka, semua jawaban mereka itu mengandung unsur rasa takut. Nanti saya ke sana diterima nggak ya? Nanti saya ke sana mereka nyambutnya baik nggak ya? Nanti saya ke sana dikira ini, dikira itu nggak? Nanti saya ke sana mereka mau mengerti nggak ya? Nanti saya ke sana mereka mau menerima firman Tuhan nggak? Nanti saya ke sana mereka mau bertobat nggak? Semua itu yang jawaban dari mereka itu melulu adalah menyatakan rasa takut. Jadi hari ini saya mau berpesan untuk kita semua, sikap kita untuk melaksanakan amanat agung jelas pertama adalah jangan ada rasa takut. Ya. Kita bukan jangan takut berarti kita menjadi sombong, tidak. Jangan takut bukan berarti kita menjadi tinggi hati. Jangan takut kita merasa diri kita hebat, tidak. Kita jangan takut karena kita punya dasar untuk melakukan itu semua. Tetapi tidak cukup di situ saja. Kita melihat ya, kalau kita jangan takut, tetapi ada duanya. Yang kedua adalah apa? Cerdik seperti ular. Jangan takut boleh, tetapi kamu jangan hantam kromo. Ya, orang Medan katanya hantam kromo. Nggak boleh begitu juga. Jangan takut, tetapi Tuhan Yesus ya jelas di dalam pelayanan di dunia ya dia begitu jelas mengajarkan muridnya di dalam pengutusannya, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ya, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Banyak sekali ya kita temui. Mungkin saja ada seorang hamba Tuhan atau banyak penginjil yang mungkin tidak takut, tetapi mereka kurang cerdik. Karena kurang cerdik, mereka sering belum apa-apa udah frustasi. Menghadapi orang begini, langsung frustasi. Menghadapi orang yang beginian, frustasi. Menghadapi orang yang serem begini, frustasi.
hadapin aja nggak apa-apa. Hadapin dengan cerdik. Bagi orang yang harus dikerasin, dikerasin. Ada orang yang dilembutin, lembutin. Kalau ada orang yang mungkin perlu kata-kata bijak kita berikan. Langkah-langkah yang kita tempuh harus cerdik seperti ular. Ya, karena kita berhadapan dengan serigala seperti yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Serigala di zaman sekarang jauh lebih mengerikan ya daripada serigala di zaman Tuhan Yesus. Jelas ya? Jadi dua sikap yang paling penting. Pertama, jangan takut. Kedua, harus cerdik seperti ular ya. Terus ketiga adalah bagaimana kita mau melakukan amanat agung ya. Ketiga adalah doa, daya, dana, dan daya ya. 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara pasti bertanya, mengapa harus ada doa ya, komunikasi dengan Tuhan? Mengapa harus ada dana, materi? Mengapa harus ada upaya? Saudara kasih, ada aktivitas ya, kalau dalam hal doa ada aktivitas yang bisa dilakukan tanpa doa. Banyak, terutama di sekuler. Namun tidak demikian dengan aktivitas yang berkaitan dengan misi. Tuhan menginginkan meminta doa setiap orang percaya, orang Kristen ya. Waktu melakukan misi harus berdoa ya, supaya kerjaannya bisa dibangun di dunia. Kerajaan Tuhan bisa dibangun di dunia ini. Dengan kata lain, dia ingin jemaatnya berdoa bagi dunia yang penuh dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, di dunia ini masih sangat banyak orang yang belum diselamatkan. Ya, itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk berdoa agar amanat agung ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di dunia, sehingga semua umat pilihan yang sudah dipilih oleh Tuhan yang belum diselamatkan, yang belum bertobat, bisa segera diselamatkan. Jelas ya? Jelas, oke. Berarti doa yang D yang pertama adalah doa. Kedua adalah apa? Dana. Ya, di dalam banyak budaya seringkali orang memberi itu dianggap orang kaya. Wah, kalau saya memberi orang kaya. Tetapi saya rasa itu salah ya. Orang miskin tentulah tidak bisa memberi kalau begini. Sebenarnya pola pikir semacam ini menutup kekikirannya, kepicikan pikiran kita. Alkitab mengajarkan bahwa kasih bersifat memberi ya, dan berkorban ya. Allah Bapa sendiri menyatakan kasih-Nya yang teramat besar bagi kita di dunia ini dengan memberikan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib ya, untuk ganti kita manusia yang berdosa agar kita boleh diselamatkan. Itu begitu besar pengorbanan, itu menyatakan begitu besar kasih Allah akan kita. Sehingga pertanyaan kita sekarang, bagaimana kita dapat memberi bagi pelayanan misi ini? Memberi tidak perlu harus kaya. Kita semua sebagai orang percaya ya, harus memberi, terutama untuk kepentingan misi ya. Saya selama ini konsentrasi dana yang ada di saya, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya selalu konsentrasikan untuk pelayanan misi ya. Sesuatu yang bersifat seremonial ya, gereja boleh, tetapi itu porsi kecil yang saya berikan. Tetapi porsi yang besar yang saya berikan adalah kepada pelayanan yang bersifat missionaris, pelayanan yang bersifat melaksanakan amanat agung. Itulah yang penting di dalam kehidupan saya. Saya berharap semua saudara begitu ya. Saudara harus konsentrasikan dana saudara untuk membantu pelayanan misi, membantu untuk mewujudkan perintah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Berikanlah dengan porsi yang besar kepada pelayanan misi. Anda boleh saja memberikan persembahan diakonia ya, apapun itu ya, persembahan persembahan untuk seremonial, persembahan untuk apapun itu boleh, tetapi jangan lupa di atas dari segala persembahan utamakanlah dana untuk misi.
Karena dana untuk misi itulah kita boleh pakai untuk melaksanakan misi, yaitu perintah amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tanpa dana, misi juga akan sulit untuk dilaksanakan, ya. Banyak kesaksian, ya. Seperti juga ada satu daripada jemaat kita yang begitu giat untuk melakukan misi, dia juga merasa kesulitan kalau tanpa dana. Dana itu penting sekali untuk mewujudkan misi itu. Tanpa dana kita juga sulit. Sehingga saya sekali lagi menghimbau saudara sekalian, kalau punya dana, jangan lupa untuk memberikan persembahan bagi misi. Persembahan untuk mewujudkan perintah Tuhan Yesus dalam amanat agung ini. Jelas ya? Jadi kita udah belajar doa penting untuk melaksanakan amanat agung, dana penting untuk melaksanakan amanat agung. Sekarang yang terakhir adalah daya, ya. Selain terlibat dalam misi-misi melalui doa dan dana, kita juga dapat terlibat melalui daya. Daya itu apa? Kalau saya teringat dengan Roma 12:1 begitu ya. Persembahkanlah hidupmu. Daya itu adalah hidupmu. Segala daya upayamu, ya. Yaitu dengan melakukan perjalanan misi, ya. Kalau kita mau melakukan daya, kita harus melakukan perjalanan misi, terutama ke tempat-tempat terpencil, sulit dijangkau, yang membutuhkan dukungan kita, termasuk gereja-gereja kecil, ya. Kita ngomong rumah doa-doa kecil, ya, yang sangat membutuhkan dukungan kita, ya, sehingga jangkauan kita tidak terbatas, ya, bisa dilakukan juga, ya. Selain kita pergi sendiri, kita juga bisa dengan lakukan mengirimkan bahan-bahan misi, mengirimkan juga bekal-bekal melayani, berkomunikasi dengan Zoom, ya. Kalau memang kita kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka, kita bisa membangun mereka dengan menghibur mereka. Menghibur dalam arti menghibur dalam kebenaran, ya. Mereka yang bekerja di ladang misi, ya. Jadi saya juga terus terang adalah seorang yang sangat suka melakukan misi, ya, terutama bersama dengan gembala saya, Pak Lafles. Bahkan saya udah pernah sama Pak Lafles terakhir sampai ke daerah Sumatera, di daerah yang di luar kota Medan, ya. Mungkin dari Medan perlu 1 jam lebih kita. Dan daerahnya juga waktu itu karena hujan lebat, kita hampir tersesat di mana gerejanya juga bingung, ya. Daerahnya mungkin ada di sekitar Sunggal, mungkin lebih daripada Sunggal, ya. Masuk lagi sampai ke dalam-dalam, ya. Kita melakukan dengan sukacita walaupun pada saat itu hujan lebat, ya. Pada saat itu juga cuaca sangat tidak mendukung. Tetapi saya percaya kita bisa melakukan daya ini, ya, karena kita sudah menerima perintah. Jadi daya ini sangat penting, ya. Kalau kita hanya mau dukung dengan doa, dengan dana, saya rasa kurang sempurna kalau kita tidak melengkapinya dengan daya, ya. Kalau kita sudah terpanggil, mari kita sama-sama untuk melakukan perjalanan misi, ya. Perjalanan misi sangat penting, ya, supaya kita tidak dicap adalah pembicara ataupun hamba Tuhan yang retorika, yang cuma ngomong doang, ya. Banyak pendeta sekarang yang hanya ngomong doang, tetapi tidak melakukan apa-apa, ya. Saya harap jangan sekali kita melakukan itu. Melakukan misi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas hamba Tuhan, tetapi adalah tanggung jawab kita semua, ya. Kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan, kita wajib menyelamatkan orang, kita wajib untuk melakukan misi. Jadi 3 hal utama, doa, dana, dan daya. Itu yang harus kita lakukan untuk misi kita, ya. Jadi saudara kasih, menutup sharing ataupun sesi pengajaran tanya jawab hari ini, saya ingin begitu tegas berpesan kepada saudara kasih, ya, bahwa setelah kita mengerti bagaimana pentingnya amanat agung
yang merupakan prioritas hidup orang percaya, sehingga amanat agung bukan hanya sekedar retorika. Maka mari saudara sekalian, saudara terkasih yang paling disayang oleh Tuhan, yang paling dikasihi oleh Tuhan, mari kita melalui sikap tanpa ragu mulai hari ini. Jangan takut untuk segera bangkit, ya. Mungkin kita yang belum menyadari, kita harus segera bangkit hari ini juga, ya, untuk mulai melaksanakan perintah Tuhan melalui daya, dana, dan doa untuk ikut dalam misi penginjilan. Saudara terkasih, misi penginjilan sangat penting, ya. Juga Tuhan Yesus berpesan, "Aku telah mengutus engkau, ya, di kawanan serigala, maka cerdiklah engkau seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara terkasih, sekali lagi Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar seremonial, sekedar retorika, sekedar berbicara, sekedar penampilan, sekedar hanya mengobrol sesuatu yang manis-manis, muluk-muluk. Tetapi Tuhan lebih ingin supaya kita melaksanakan perintah amanat agung yang sudah diperintahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Kita wajib untuk melaksanakan amanat agung. Saya tekankan sekali lagi, kita wajib untuk melaksanakan perintah amanat agung. Karena itu adalah sebuah perintah, ya. Bahkan saya ingin mengatakan lebih keras lagi, kalau perintah ini dilakukan pada saat perjanjian lama, maka kalau kita tidak ikuti langsung, kita mendapat hukuman berat sampai kita boleh dihukum mati. Tetapi karena kita masuk dalam zaman anugerah kasih, maka perintah itu juga harus kita lakukan, ya. Memang kita masuk dalam zaman anugerah kasih, tidak ada lagi kutuk dan ini, ya. Kutuk sana, kutuk sini sudah tidak ada. Tetapi justru tanpa kutuklah kita mendorong kita untuk boleh lebih untuk melaksanakan perintah itu, ya. Justru karena Tuhan mengasihi kita, maka kita lebih lagi harus melaksanakan perintah Tuhan Yesus dalam amanat agung. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kiranya sharing firman Tuhan, tanya jawab hari ini memberikan kita pencerahan apa itu amanat agung, apa itu penting amanat agung bagi kehidupan kita, dan bagaimana kita harus melaksanakan amanat agung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.